aku harus menerima ya, karena itu satu hal yang sangat tidak aku sukai ya. Karena gini, aku merasa bahwa aku nggak tahu nih kalau misalkan mungkin ada orang-orang yang ngerasanya aku nggak kayak gitu, tapi aku ngerasa aku nggak pernah mau ikut campur sama hidup orang. Ketika ada orang ikut campur sama hidup aku, ya itu annoying aja sih gitu. Tapi sisi positifnya adalah aku ambil pelajarannya bahwa aku tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Betul. Ya mereka mau ngomong apapun, mereka mau berkelakuan apapun, ya udah, yang pasti kan ya akunya sendiri dengan diri aku sendiri. Nah, pelajaran paling penting berikutnya adalah ketika pada akhirnya aku diajarkan kembali, aku diarahkan kembali untuk sadar tujuan aku sebelumnya apa. Karena selama ini kalau misalkan teman-teman nge-follow Rex Journey, kita di awal pun memang Rex Journey itu tidak pernah dirubah. Tujuan kita adalah untuk membantu meningkatkan kesadaran. Tapi memang pada perjalanannya ada yang tiba-tiba melenceng dengan ego pengen ngehealing orang, banyak lah gitu. Ada yang ego tiba-tiba pengen jadi sakti-saktian dan lain sebagainya, yang itu dimana melenceng dari tujuan Rex Journey yang sesungguhnya. Buat aku pribadi pun jadi kayak disentil sama semesta, Rista balik lagi gitu, balik lagi ke tujuan asalnya, tujuan awalnya kamu harus ngapain. Dan yang paling penting yang barusan ditemukan adalah akhirnya aku menemukan kebenaran. Aku dapat jawaban yang luar biasa hari ini dari semesta. Nanti aja tonton deh, aja. Udah sampai jadi berapa episode tuh? Udah jadi berapa episode itu di episode sebelumnya. Jadi banyak banget hal yang nggak pernah terbayangkan, termasuk yaitu tiba-tiba dikasih sesuatu yang sangat kamu inginkan, naik ke atas tiba-tiba dijatuhin lagi dan harus merangkak lagi dari bawah lagi. Tapi itu kuasa semesta ya, semesta selalu punya caranya. Jadi kita nggak mau ngomongin masalah kali ini, kita mau berbicara menurutmu Pelajarannya. ya, pelajarannya. Dan apa sih yang kebayang sama Kak Tiwi? Kita bukan prediksi ya, kita bukan ngeramal ya. Tapi menurut Kak Tiwi ini, setelah apa yang sudah dilewati, apa sih yang kira-kira akan terjadi di dalam hidupmu? Aduh, apa sendawa dulu. Kalau boleh ada dua hal yang mau aku tambahin di yang tadi. Pelajaran yang paling gede di 2023 juga adalah soal light and dark. Ternyata capek banget nunjuk orang kamu dark. Oh my god, we all have darkness within us. Jadi saya kan ngeliat kayak, wah dia selama ini coach gitu. Jadi kayak nggak mungkin ada ini, kalau ada ini tuh kok dia gitu. Kayak, we are all human dan tidak usah terlalu mengkultuskan seseorang sampai jadi idola gitu. Yang mana setelah aku cari di Islam namanya togut, mengidolakan sesuatu secara berlebihan, bahwa jadinya sibuk. Apalagi kalau di spiritual kayak gini kita ada istilah light worker ya. Light worker itu adalah menjadi pekerja cahaya. Bagaimana kita menjadi cahaya itu sendiri. Bukan berarti kita nggak ada darknya dong. Dan our darkness kayak shadow work kita, ya itu bukan berarti kita ada di darkness gitu loh. Bukan berarti kita jadinya oh yang ini bener-bener light, oh yang ini dark. Nggak ada. Emang di dalam kita tuh emang yin and yang gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita terus mencari ini yang light yang mana, yang light yang mana, yang light yang mana, ya kamu akan bisa merasakan. Tapi bukan berarti orang yang light pun juga tidak ada darknya. Itu yang disebut shadow work. Setiap kita tuh pasti ada sifat buruk yang harus kita perbaiki. Betul. Karena gini ya, ketika kalian masih mencari lightness ya, ya tandanya kalian masih ada di dalam kegelapan. Tapi orang yang memang sudah melihat cahaya tersebut, itu udah nggak akan mempermasalahkan hal-hal seperti itu lagi. Tadi ada dua katanya, satu lagi oh apa? Iya, yang satu lagi soal minjemin duit. Itu banyak banget, dan itu biasanya dalam satu waktu tuh orang yang nanya hal yang sama tuh barengan gitu loh, berapa orang. Ini berarti kolektif energi nih, kolektif energi. Banyak banget yang nanya,
Kak, gimana sih caranya nagih duit? Kalau uang udah dipinjemin, powernya udah bukan di kita. Sesimpel itu. Jadi yang bisa diatur adalah kita mau minjemin apa enggak. Tapi orang kebanyakan minjemin uang bukan karena ikhlas mau minjemin, tapi karena nanti dibilang nggak baik. Ya, terus kenapa kalau dibilang nggak baik? Nah, hidup-hidup kita. Jadi bukan mikirin gimana cara nagih uang, karena kalau uangnya udah di dia, powernya udah bukan di kita nggak bisa apa-apa. Yang ada adalah di depannya. Kalau ada orang minjem duit, apalagi udah berulang, ya please learn how to say no. Kadang-kadang permasalahan minjemin uang itu karena orangnya nggak bisa say no. Jadi dibuat aja terus, ada yang minjemin duit, ada yang minjem terus, ya kan pola akan selalu berulang sampai kita break. Jadi berani untuk bilang tidak. Dan kalau mau bukan minjemin, tapi kayak misalnya dia mau minjem 1 juta, aku cuma ada, aku kasih 200 aja nih, nggak usah dibalikin, selesai. Dibandingkan minjemin uang tapi ini kan hasil usaha gue, kenapa dipinjemin dong dari awal? Ya nanti diomongin ya, terus kenapa kalau diomongin? Sekarang kamu yang ngomongin dia. Nah, tuh sama aja, manusia tuh cuma dari satu dosa ke dosa lain gitu loh. Kayak kenapa kalian selalu suka merasa paling suci gitu? Enggak ada, udah kayak pusing guys, pusing. Ya, betul. Another lesson ya, terakhir ya. Enggak, ada 2 sebenarnya. Saya kan bisa kita pindah channel. Oke. Nah, jadi satu hal yaitu bener banget tadi kata Kak Tiwi. We are all human, teman-teman di sini, dan kita terlahir di sini sebagai manusia. Apa sih tujuan kita terlahir jadi diri kita saat ini? Ya buat jadi manusia. Tiwi terlahir buat jadi Tiwi, aku terlahir buat jadi aku. Kita nggak pernah tahu ya apakah sebelum kita jadi manusia kita jadi apa gitu, kita nggak pernah tahu juga. Tapi ketika kita terlahir saat ini menjadi seorang manusia, tandanya kita butuh untuk belajar untuk menjadi manusia yang bener tuh kayak gimana sih. Menurut konsep manusia yang bener tuh kayak gimana, yang baik tuh kayak gimana. Mungkin secara spiritual kita nggak punya konsep baik dan benar, tapi secara manusia kan ada konsep-konsep itu. Gimana nih kita bisa berkelakuan dengan sebaik mungkin. Nah, tapi ini pelajaran keduanya kayak jadi plot twist juga sih sebenarnya. Karena dari kemarin tuh aku mempertanyakan, apa aku kurang baik ya? Apa aku kurang bercinta kasih ya? Kok banyak maksudnya beberapa tahun ini aku dedikasikan kehidupan aku untuk spiritual. Tapi kenapa masih banyak orang yang, ya itu balik lagi tadi ya, yang entah ngejelekin, ngomongin dan lain sebagainya. Sampai aku berpikir, ini apa aku jadi orang jahat aja sekali? Jadi plot twist tuh. Jadi plot twist. Tapi ternyata ya aku dan teman-teman semua di sini, kita tidak perlu untuk menjadi seseorang yang baik. Kita tidak perlu untuk bertindak sebaik mungkin. Yang butuh kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri, bebas dengan diri kita sendiri, bebas membuat boundaries, membuat aturan bagi diri kita sendiri yang memang tidak menyakiti kamu dan tidak menyakiti orang lain. Kayak gini deh, konsep healing, aku mau menghealing gitu. Aku mau menghealing diri. Apa sih menghealing diri? Memperbaiki diri atau menyembuhkan diri. Kenapa menurut kamu tidak baik? Atau mengapa menurutmu kamu ini tidak sehat atau kamu damage gitu? Kenapa kamu bisa sampai berpikiran seperti itu? Sebenarnya kan bukan kitanya yang damage, bukan kitanya yang tidak baik sebetulnya, tapi konsep berpikir yang salah. Akhirnya salah satu pelajaran terbesarku di 2023 adalah kita tidak perlu untuk bertindak baik, kita bahkan tidak perlu berlaku menjadi yang paling baik, kita hanya butuh jadi diri kita sendiri. Kalau kita udah menemukan diri kita sendiri yang sejati, itu udah pasti yang terbaik. Kita akan jadi baik dengan sendirinya, karena nggak repot sama orang lain. Kita mikirinnya udah gimana aku menjadi, kalau aku pribadi gimana aku menjadi versiku yang terbaik gitu. Jadi kayak orang lain kemana ya udah gitu, jadi kayak nggak terlalu pusingin orang lain. Itu cuma ke situ, ini kan gini kan, kenapa dia begitu? Memang dirimu sudah baik sekali gitu. Kayak bukan urusan kita. Kembali ke dalam, mawas diri, kontemplasi. Itu betul. Bahwa itu 2023 tuh, kontemplasi dan jeda.
Jeda apa? Jeda. Kayak nggak apa-apa lo buat ngilang dulu. Iya. Iya. Itu di 2023 juga ada itu. Otherwise kalau kamu nggak ngilang, ada sesuatu yang aku hilangkan, ada sesuatu yang aku berikan masalah supaya kamu menarik diri dulu. Ya, betul. Itu ya, jadi sebijaksana mungkin teman-teman nanti menghadapi 2024. Kita nggak pernah tahu bakal gini. Jangan cepat-cepat bilang kita healed. Nggak ada orang yang healed, karena nggak ada orang yang damage. Balik lagi ya, tidak ada orang yang butuh menghealing dirinya, dan kalian hanya butuh untuk menjadi diri kalian sendiri. Lihat nanti ada apa di 2024, itu pelajaran juga buat kita. 2023 biarkan menjadi bekal pelajaran bekal kita untuk kedepannya harus seperti apa. Kalian hidup tuh sendirian, kalian gini, oke deh, kalian lagi seneng, kalian lagi kaya raya, kalian lagi wah segala macem, orang pada dateng sama kalian, siapapun itu. Ini mah bukan ngomongin seseorang ya, aku siapapun itu. Tapi lihat, ketika kalian susah, ketika kalian jatuh, ada siapa di sana? Gak ada siapa-siapa, cuma diri kalian sendiri aja. Ya kadang-kadang ada orang yang nanyain itu, ada yang nanyain juga ya aku ya gitu. Tapi kayak belajar 2023 emang belajar sendiri Betul, banget gitu. Diri kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri, jalanin apa yang, ikutin selalu intuisi kita semua, karena cuman intuisi yang bisa mengarahkan kemana arah tujuan hidup kita dengan baik, dengan benar. Dan kalian sudah menjadi versi terbaik bagi diri kalian saat ini, apapun jalannya, dimanapun caranya. Mungkin cara kalian bertentangan dengan cara kami, nggak apa-apa, itu versi terbaik kalian. Yang pasti adalah tetap maju, tetap jalan, tetap berproses. Jangan pernah puas dengan proses kita pada saat ini. Ya, belajar teruslah. Kayak gitu. Oke deh teman-teman semua, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Kalau misalkan teman-teman suka, boleh kasih like-nya, atau misalkan teman-teman punya apa ya, saran-saran atau kritik mungkin atau buat pertanyaan kami, atau juga pertanyaan boleh. juga yang bisa kita bahas nanti di video berikutnya, boleh komen-komen juga. Buat teman-teman yang baru datang dari channel tadi apa namanya? Kirani TV. Kirani TV Nanti ke Rex diomelin Journey. ya mas-masnya nih. Datang ke Rex Journey dan belum subscribe, boleh aku minta tolong keikhlasannya untuk subscribe video kami supaya kita bisa kasih lebih banyak lagi informasi tentang spiritual secara gratis buat teman-teman semua. Betul. Akhir kata terima kasih banyak teman-teman udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.